Tugas satu-satunya dari benda langit yang kacau adalah menjadi penguasa kekacauan, dan semua orang akan menghalangimu untuk menjadi tujuan ini, termasuk dunia yang mendominasi langit. Karena tidak ada yang ingin dikendalikan olehmu. Di alam suci, banyak orang bijak papan atas ingin membunuh langit. Hal semacam ini tentang pihak lain sering ditemukan, karena mereka tidak ingin diperintah oleh langit. Sebagai penguasa dunia, dia hanya suka mendominasi makhluk hidup di dunia dan tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, begitu dia mengetahui bahwa kamu adalah benda langit yang kacau, dia pasti akan membunuhmu sejak awal. Karena itu, sebaiknya kamu menggunakannya dengan hemat. Jika kamu menggunakannya terlalu banyak, langit akan menemukan rahasiamu. Saat itu, aku khawatir langit akan membunuhmu sebelum kamu menjadi orang suci. Petik 2. Karena benda langit yang kacau ditakdirkan untuk menjadi penguasa kekacauan. Suara Murong Yu terus terngiang di telinga Murong Yu, begitu jelas dan kuat. Murong Yu memikirkan pertanyaan lain, jadi, apakah Zhao Yun dibunuh oleh surga? Semua benda langit yang kacau, Chang Tian tidak melakukan apapun. Namun, mereka semua mati karena Chang Tian. Jadi, meskipun kamu tidak ingin menjadi penguasa kekacauan, Chang Tian tetaplah musuhmu. Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu. Itu saja, sederhana. Murong Yu tampak getir, ini memaksaku untuk membunuh surga. Nah, untuk membunuh surga di masa depan, aku akan meningkatkan wilayahku terlebih dahulu. Dengan pikiran di dalam hatinya, Murong Yu sekali lagi memasuki kekacauan yang pekat. Pada saat yang sama ketika Murong Yu memasuki kekacauan yang pekat, Liu Haochang telah menemukannya. Segera, dia melangkah melintasi ratusan juta waktu dan ruang dan muncul di sebelah Murong Yu. Kemudian dia menatap Murong Yu dengan ekspresi penuh harap. Jangan tanya, aku belum pernah mendengar tentang materi biasa milikmu. Aku tidak punya petunjuk apapun. Melihat wajah Liu Haochang, Murong Yu tahu apa yang sedang dipikirkannya, jadi dia berkata langsung. Liu Haochang menghela nafas, tetapi dia tidak kecewa. Bagaimanapun, benda-benda itu dianggap sebagai benda langka di alam suci, tetapi sangat sulit untuk menemukannya di alam dewa. Apa? Tiba-tiba, mata Liu Haochang bersinar dengan kilatan cahaya, dan dia melihatnya dengan ekspresi yang membara. Setelah waktu yang lama, dia terkejut dan berkata, tubuh fisikmu telah menembus lagi. Tubuh fisik pada tingkat artefak yang sangat indah. Liu Haochang terkejut, sangat terkejut. Tubuh daging tingkat artefak yang sangat indah jelas merupakan yang pertama dalam sejarah alam dewa, dan bahkan satu-satunya yang dapat mencapai tingkat ini. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tubuh fisik mereka pada umumnya tidak kuat. Sebagian besar orang hanya mempertahankan tingkat tubuh ilahi secara umum. Yang disebut tubuh dewa adalah tubuh manusia dewa. Sambil memadatkan keilahian, ia juga akan memadatkan tubuh dewa pada saat yang sama. Dan tubuh dewa manusia suci ini, kebanyakan orang tidak dapat terus meningkat, mencapai kekuatan tingkat artefak tingkat rendah. Di alam dewa, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik dengan daging tingkat artefak tingkat rendah, dan ada juga yang memiliki daging artefak tingkat menengah. Tetapi sangat jarang untuk mencapai tingkat ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mencapai artefak tingkat atas. Tetapi tubuh Murong Yu telah melampaui tingkat artefak tertinggi dan mencapai artefak yang sangat indah. Jadi apakah itu berarti bahwa Murong Yu masih dapat dipromosikan ke tingkat artefak suci di masa depan? Bahkan pada saat alam dewa, mencapai tingkat ekaristi. Ekaristi, seperti manusia dewa, dipadatkan pada saat yang sama ketika menjadi orang suci. Tubuh orang suci rata-rata hanya mencapai tingkat ini, yang lebih kuat daripada tubuh tingkat artefak suci. Karena itulah tubuh orang suci. Bahkan Liu Haochang sudah membayangkan bahwa begitu Murong Yu memasuki alam suci, apakah level tubuhnya akan seperti sekarang, naik terus. Sebenarnya, yang tidak diketahui Liu Haochang adalah bahwa tubuh fisik Murong Yu, tubuh surgawi yang kacau, awalnya adalah bagian dari kultivasinya. Tubuh dan kekuatannya seimbang, dan keduanya sama-sama kuat. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa disebut tubuh tertinggi? Tubuh fisik Anda jauh lebih kuat dari saya, apakah Anda perlu begitu terkejut? Murong Yu menatap Liu Haochang tanpa berkata-kata, dan dia merasa bahwa Liu Haochang benar-benar membuat keributan. Liu Haochang tidak bisa berkata-kata, dia adalah orang suci abadi,
dan tubuh suci pasti jauh lebih kuat dari mereka. Namun, kekuatan fisiknya hanya kategori normal, tetapi Murong Yu terlalu abnormal. Apa yang akan kamu lakukan? Liu Haochang tiba-tiba bertanya ketika dia melihat Murong Yu duduk di tempat. Kultivasi, menerobos alam. Jika kamu baik-baik saja, kembali dan tinggallah di sana. Apakah kamu akan menerobos lagi? Liu Haochang terkejut lagi. Dia masih ingat bahwa ketika Murong Yu pertama kali datang belum lama ini, dia hanya berada di alam dewa surgawi, dan dia bahkan belum mencapai alam dewa utama. Dalam rentang waktu puluhan ribu tahun yang singkat ini, alamnya telah beralih dari alam dewa surgawi, melintasi dewa utama, cuaca, raja surgawi, atau bahkan alam raja surgawi. Dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, Murong Yu telah menembus 3 atau 4 alam. Dalam waktu sesingkat itu, kebanyakan orang bahkan tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka sama sekali. Auzu.com, penjahat, metamorfosis. Sesaat, hanya 2 kata ini yang muncul di benak Liu Haochang. Hanya 2 kata ini yang dapat menggambarkan Murong Yu. Murong Yu segera menunjukkan ekspresi getir, kecepatanku meningkat terlalu lambat. Aku tidak tahu kapan aku akan dapat menerobos ke alam kaisar surga. Mendengar kata-kata Murong Yu, Liu Haochang hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak menamparnya sampai mati. Aku telah melintasi beberapa alam dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, dan masih menyesali terobosan yang lambat. Jika ini terlalu lambat, maka kultivator lain di dunia ini dapat melakukannya. Namun, yang tidak diketahui Liu Haochang adalah bahwa Murong Yu mengatakan yang sebenarnya. Dia sekarang dengan mudah naik ke alam puncak Raja Surgawi. Tetapi sulit untuk menerobos ke alam Kaisar Surga. Kecuali, catatan tubuh surgawi yang kacau, juga menerobos dalam proses ini, akan sangat sulit baginya untuk menerobos di alamnya. Tanpa menghiraukan Liu Haochang yang terkejut, Murong Yu langsung mulai menelan arus udara kacau yang mengamuk di sekitarnya dan mulai memperbaiki serta meningkatkan wilayah kekuasaannya. Setelah berhasil menembus catatan tubuh surgawi yang kacau, Murong Yu dapat menumpuk wilayah kekuasaannya ke wilayah Raja Surgawi selama ia memiliki cukup kekuatan. Dan kekuatan kacau di sini sangat kuat, oleh karena itu, hanya butuh beberapa ratus tahun baginya untuk berhasil menerobos ke wilayah Raja Surga. Namun, setelah berhasil menerobos, Liu Haochang menemukan bahwa ia tidak berhenti menyerap kekuatan kacau. Liu Haochang juga tidak peduli, ia hanya berpikir bahwa Murong Yu ingin mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Namun segera ia terkejut melihat bahwa wilayah kekuasaan Murong Yu dengan cepat terkonsolidasi, tetapi ia tetap tidak berhenti menyerap kekuatan kacau. Apakah kau akan mencapai tahap tengah Raja Surgawi dalam satu gerakan? Liu Haochang berpikir dengan kaget. Murong Yu memberinya jawaban yang sangat jelas. Ia memang mencapai wilayah kekuasaan yang lebih tinggi. Beberapa ratus tahun kemudian, wilayahnya berhasil menembus ke kerajaan surga pertengahan waktu dalam satu gerakan, dan kemudian dia terus bergegas menuju kerajaan surga pertengahan waktu. Gila, gila, Liu Haochang merasa bahwa kognisinya telah dipatahkan oleh Murong Yu. Seseorang di sana segera mengejutkan negara besar dari awal hingga tahap selanjutnya. Ini adalah alam dewa, bukan tempat seperti alam pemahaman. Dia orang cabul, dia penjahat yang mempesona. Kamu tidak bisa melihatnya dengan mata orang biasa. Bahkan jika Liu Haochang adalah pembangkit tenaga super di alam abadi, dia masih merasa bahwa dia telah dipukul oleh Murong Yu, dan dia masih merupakan jenis tubuh yang tidak lengkap yang dipukul. Setelah 2000 tahun penuh, Murong Yu akhirnya membuka matanya, dan wilayah kekuasaannya pun telah ditingkatkan dari puncak asli Raja Surgawi ke puncak Raja Surgawi sekarang. Meskipun tanah kekacauan yang padat ini bagus, ia dapat memberikan banyak kekuatan kekacauan. Namun, ia tidak memiliki banyak pengaruh pada ruang dan dewa petir. Murong Yu berdiri dan mendesah lagi. Liu Haochang sekali lagi memiliki keinginan untuk menamparkan Murong Yu sampai mati. Namun, ia masih menahannya. Murong Yu mampu naik dari hari-hari awal Raja Surgawi ke puncak Raja Surgawi dalam 2000 tahun. Kecepatan ini sudah belum pernah terjadi sebelumnya. Ia masih ingin mengangkat 3 dewa ke puncak Raja Surgawi pada saat yang sama. Pada saat ini, sebuah kata terlintas di benak Liu Haochang, hati manusia tidak cukup untuk menelan seekor gajah. Kalimat ini menggambarkan Murong Yu saat ini seharusnya sangat tepat.
Liu Haochang, apakah kau tahu di mana ada daerah padat dengan banyak kekuatan petir? Murong Yu bertanya seolah-olah ia tidak menyadari kecemburuan dan kedengkian Liu Haochang. Aku tidak tahu, Liu Haochang berkata dengan sederhana dan langsung. Sayang sekali, jika tidak, status Dewa Petir juga dapat dinaikkan ke puncak Raja Surgawi. Murong Yu menghela napas lagi, membuat wajah Liu Haochang kembali hitam. Kau bisa pergi dari sini. Liu Haochang berkata dengan wajah hitam. Ia menemukan bahwa selama Murong Yu berdiri di depannya, ia akan memikirkan adegan kemajuan pesat Murong Yu. Memikirkan adegan itu, ia tak dapat menahan diri untuk tidak membandingkannya dengan kecepatan kultivasinya sendiri, dan kemudian ia akan terus-menerus dipukul. Oleh karena itu, ia hendak segera mengusir Murong Yu, jangan sampai ia melihatnya mencari pukulan. Murong Yu memutar matanya, mengabaikan Liu Haochang, tetapi merenung dalam hatinya, ada begitu banyak tanah padat di alam dewa. Aku tidak tahu apakah ada tanah padat dengan kekuatan petir di Akademi Hong Huang. Atau apakah ada kekuatan lain. Karena keilahian kekacauan, Murong Yu tidak akan khawatir tentang kekuatan kekacauan ketika ia berada di alam dewa. Adapun keilahian ruang, selama Murong Yu masih di dunia ini, ia tidak khawatir ditelan olehnya tanpa kekuatan ruang. Sulit untuk meningkatkan keilahian guntur. Harus menemukan tanah padat dewa guntur dan petir. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan setelah mengguncang tubuhnya, dia meninggalkan kekacauan yang pekat itu. Pergi berlatih. Melihat kepergian Murong Yu, Liu Haochang akhirnya merasa bahwa keterkejutannya tidak begitu kuat lagi, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Namun saat ini, Murong Yu muncul lagi di Zhenxingcheng. Seluruh tubuhnya seperti iblis, penampilannya berubah, dan dia berubah menjadi penampilan yang berbeda. Fakta bahwa dia telah merebut Kuali Yin dan yang semesta mungkin telah menyebar di seluruh alam dewa sejak lama. Mengenai penampilannya, saya yakin banyak orang telah mengingatnya. Jika dia berani muncul di Zhenxingcheng dengan angku saat ini, dia tidak akan ragu bahwa seluruh kota Qingcheng akan berbondong-bondong. Langit adalah musuhku. Suatu hari nanti dia akan menemukan bahwa aku adalah benda langit yang kacau dan menghadapinya. Apakah kau ingin terus menggunakannya sekarang? Murong Yu ragu-ragu sebentar setelah keluar dari Zhenxingcheng. Membunuh orang jahat dan mendapatkan poin dewa dapat dengan cepat membuat mereka lebih kuat, yang merupakan godaan besar baginya. Jika dia mendapatkan cukup poin dewa sekarang, maka dia bahkan dapat memahami level ke-6 dari catatan benda langit yang kacau. Pada saat itu, kekuatannya bahkan dapat langsung menembus ranah penguasa surgawi tertinggi dan bahkan orang bijak semu. Namun, jika surga tahu bahwa dia adalah benda langit yang kacau, dia akan terpesona oleh pikiran itu. Sepertinya aku akan lebih jarang menggunakannya di masa depan. Aku secara langsung menekan perintah hukuman surgawi di Hetu Luoshu. Aku hanya tidak tahu apakah aku telah menggunakannya berkali-kali sebelumnya. Aku tidak tahu apakah langit tahu bahwa aku adalah benda langit yang kacau. Murong Yu sedikit mengernyit. Aku masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, selain pengendali kekacauan, penguasa adalah yang paling kuat. Dari surga hingga dunia fana, dia menguasai semua ini. Hetu, apa maksudmu dengan jantung ras monster? Mungkinkah itu eksistensi yang sama dengan benda angkasa yang kacau? Chang Tian mencari tahu dan menghancurkannya. Dia pernah mendengar Dewa Binatang berkata bahwa selama jantung klan monster tidak mati, klan monster tidak akan mati. Jantung Yaozu bisa berupa apa saja. Mungkinkah jantung ras monster ini benar-benar dapat mengancam eksistensi surga yang mendominasi surga? Dan Chang Tian sendiri tidak tahu di mana jantung ras monster itu berada. Ada atau tidaknya langit tidak dapat menghancurkan jantung ras monster ini, dan ingin menghancurkannya dengan bantuan tangan Murong Yu. Setelah memikirkannya, sosok Murong Yu berkedip dan menghilang di tempat, dan ketika dia muncul lagi, dia telah kembali ke Akademi Primordial. Ketika Murong Yu baru saja keluar dari halamannya, dia biasanya berteleportasi kembali ke Akademi Prasejarah, itu langsung diteleportasi ke kamarnya sendiri. Kamar itu sangat dibatasi oleh tata letak peta sungai, dan kebanyakan orang tidak akan dapat memecahkannya. Tentu saja, tidak ada yang akan tahu rahasia yang dia kirimkan kembali. Begitu dia meninggalkan halaman, seorang kenalan muncul di hadapan Murong Yu. Melihat ini, saya terkejut dan mengira itu adalah kesalahan.
Ya, pencuri besar, apakah kamu akhirnya muncul? Lan Ke'er berseru ketika Murong Yu tiba-tiba muncul, dan kemudian melompat ke sisi Murong Yu, menatap Murong Yu dengan kaget. Dia seharusnya memikirkan kapan Murong Yu akan kembali, kan? Murong Yu tidak menjawab kata-kata Lan Ke'er, tetapi malah bertanya, bagaimana kamu bisa datang ke Akademi Hong Huang? Hah, meremehkan mereka, kan? Aku juga murid Akademi Hong Huang. Lan Ke'er menegakkan dadanya dan berkata dengan ekspresi puas. Apakah kamu murid Akademi Hong Huang? Prasekolah. Murong Yu tercengang sejenak. Meskipun kekuatan Lan Ke'er telah meningkat pesat, tetapi belum mencapai ranah cuaca, kapan akademi bergengsi akan mulai merekrut siswa di bawah cuaca. Meskipun aku tidak tahu apa artinya taman kanak-kanak, itu pasti bukan hal yang baik. Akibatnya, Lan Ke'er menjadi tertekan dan menatap Murong Yu dengan mata berkaca-kaca, pencuri kotor, apakah kamu meremehkanku? Murong Yu menatap Lan Ke'er sebentar, dan akhirnya mengangguk dan berkata dengan jujur, ya, kamu benar. Oh, pencuri besar, aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Lan Ke'er mengguncang tubuhnya dan bergegas maju. Kemudian dia bergantung pada tubuh Murong Yu dan berhenti turun. Tubuh Murong Yu menegang, dan senyum di wajahnya juga menegang. Setelah sekian lama, dia berkata, aku punya suami. Bah! Lan Ke'er jatuh seperti tersengat listrik, berbalik dan menyembunyikan wajahnya dan melarikan diri dengan wajah memerah. Namun, Murong Yu melangkah maju dan bertanya, bagaimana keadaan Fan Tong dan yang lainnya? Fan Tong juga ada di sini. Lan Ke'er perlahan menenangkan hati kecilnya yang berdebar-debar seperti rusa, lalu berkata, Murong Yu terkejut, mungkinkah kalian semua ada di sini, kan? Murong Yu menunjukkan bahwa selain Lan Ke'er dan Fan Tong, mereka juga memiliki 3 saudara perempuan dari keluarga Ouyang. Hehe, kita semua ada di sini. Namun, selain aku dan Fan Tong, saudari Ouyang Fei dan yang lainnya sangat kuat. Berbicara tentang ini, Lan Ke'er merasa sangat tertekan. Pergilah ke Fan Tong dan yang lainnya untuk mengobrol. Awalnya, Murong Yu berencana untuk pergi ke Siang Xing Yu untuk menanyakan tentang Thunder and Lightning Midlands segera setelah dia kembali, tetapi ketika dia bertemu dengan Lan Qir dan yang lainnya, dia mengubah perhatiannya. Bagaimana dengan Sheng Zong? Karena luka-luka itu telah membunuh orang-orang kuat di Istana Iblis Langit, tidak ada klan iblis yang datang untuk menyerang Sekte Suci. Oleh karena itu, Murong Yu tidak punya rencana untuk kembali untuk sementara waktu. Lan Ke'er mengerutkan mulutnya, tampak kesal. Namun, dia membawa Murong Yu ke halaman Fan Tong dan yang lainnya. Beberapa dari mereka tinggal di dekatnya. Lan Ke'er pergi ke halaman Murong Yu dan berkeliaran untuk tujuan tertentu, tetapi kebetulan bertemu dengan Murong Yu. Pencuri besar telah kembali. Begitu dia memasuki halaman, Lan Ke'er berseru, dan suaranya bahkan keluar dari halaman, jauh sekali. Tiba-tiba, pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari segala arah, ingin melihat pencuri besar mana yang telah kembali. Namun, ketika mereka melihat Murong Yu, semua pikiran spiritual mereka surut seperti air pasang. Lelucon, siapakah Murong Yu? Orang pertama di antara mahasiswa baru. Kalau saja dia adalah orang pertama di antara para mahasiswa baru, orang-orang itu sama sekali tidak takut padanya. Namun fakta bahwa Murong Yu telah menerima artefak suci di wilayah Yaozu telah lama tersebar. Murong Yu dapat memiliki artefak suci di tubuhnya, dan artefak suci itu dapat dengan mudah membunuh bahkan seorang ahli tingkat semi bijak. Bahkan jika Murong Yu tidak dapat membangkitkan semua kekuatannya, bukankah itu lebih dari cukup untuk membunuh orang-orang seperti mereka? Oleh karena itu, setelah melihat Murong Yu, niat ilahi dari mereka yang berada di belakang tidak berani untuk menoleh. Lan Ke'er membuat wajah merah besar, dia tidak menyangka orang-orang akan begitu bergosip tentang berbagai hal. Auzu.com. Haha Murong Yu, lama tidak bertemu, kamu semakin mesum. Fan Tong melangkah keluar rumah, berjalan menuju Murong Yu, biasanya tertawa. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi hitam. Apa itu metamorfosis? Dan itu menjadi semakin mesum. Orang-orang yang tidak tahu benar-benar mengira Murong Yu adalah metamorfosis. Puff! Semua orang yang bertanya kepada mereka tidak dapat menahan tawa. Benar, kan? Kalian memang tidak normal. Fan Tong tertawa. Wajah Murong Yu bahkan lebih gelap. Anehnya, seorang pencuri berteriak,
Tetapi yang lain terus berteriak mesum dan yang lainnya tidak salah paham. Ada apa denganmu? Kenapa kalian semua bergegas ke Akademi Hong Huang? Setelah duduk, Murong Yu meliriknya dan bertanya. Orang-orang ini memiliki latar belakang yang mengerikan, dan tidak perlu bergabung dengan Akademi Primordial. Tetapi sekarang setelah mereka semua bergabung dengan Akademi Primordial, sesuatu pasti telah terjadi. Alam dewa akan berubah. Fantong menghela nafas. Mengubah langit. Murong Yu bingung. Ras monster akan berperang melawan ras manusia. Selama bertahun-tahun, ras monster terus menyusup ke benua ras manusia kita, membunuh ras manusia yang kuat di mana-mana. Tentu saja, ras manusia yang kuat juga bergegas ke wilayah ras monster untuk membunuh. Akan ada kekacauan, dan ini hanyalah awal dari kekacauan. Petik 2. Begitu waktunya tepat, Yao Zu akan langsung melancarkan perang melawan ras manusia. Murong Yu sedikit mengernyit, dan bertanya, mengapa klan iblis memulai perang? Setiap orang memiliki separuh langit, dan air di sumur tidak menyinggung sungai. Fantong menggelengkan kepalanya, bagaimana dia bisa mengetahui rahasia-rahasia ini? Pencuri besar, apakah kamu benar-benar mengambil beberapa artefak suci? Mari kita lihat. Lan KR berkata tiba-tiba setelah mengobrol dengan semua orang sebentar. Itu awalnya milikku. Murong Yu berkata dengan wajah hitam, dan pada saat yang sama dia mengorbankan semesta Yin dan Yang Ding. Bagaimanapun, banyak orang telah melihatnya, dan dia tidak keberatan mengeluarkannya, selama rahasia Qian Kun Yin Yang Ding tidak ditemukan oleh orang lain. Apakah ini artefak suci? Ini sama dengan artefak dewa. Lan KR langsung mengambil Qian Kun Yin Yang Ding di tangannya dan memainkannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan dapat dibunuh oleh seorang kuasa Sage. Kamu harus berhati-hati, atau kita semua akan menghabisinya. Melihat Lankir bermain dengan Qian Kun Yin Yang Ding, Fantong merasa takut padanya. Jangan khawatir, itu tidak akan menyakitimu. Murong Yu tersenyum. Setelah setengah hari, Murong Yu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan pergi ke rumah Siang Xingyu, lalu berjalan dengan angkuh ke halaman Siang Xingyu di bawah tatapan iri banyak siswa. Anakmu akhirnya mau kembali. Suara Siang Xingyu keluar, dan kemudian Murong Yu melangkah ke aula. Kekuatannya telah meningkat lagi, lumayan. Namun, meskipun kamu mendapatkan artefak suci kali ini, Nak, dan mundur dengan selamat. Tapi kamu terlalu berbahaya seperti ini. Siang Xingyu pertama-tama memuji Murong Yu, lalu berkata dengan wajah muram. Ada arus hangat di hati Murong Yu, mengetahui bahwa Siang Xingyu yang merawatnya. Namun di permukaan, dia hanya tersenyum tipis, duduk saja, lalu berkata, apakah aku baik-baik saja? Dan aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti. Siang Xingyu menatap Murong Yu, dan akhirnya dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu pergi? Rahasia. Wajah Siang Xingyu tiba-tiba menjadi gelap. Namun dia tidak terus bertanya, bagaimanapun juga, setiap orang memiliki rahasia seperti itu. Dan rahasia Murong Yu adalah apa yang dia gunakan untuk melarikan diri. Begitu rahasia itu bocor, itu akan sangat merugikan bagi Murong Yu. Ngomong-ngomong, bagaimana reaksi umat manusia terhadap artefak suci yang aku sita? Tanya Murong Yu. Senyum sinis melintas di wajah Siang Xingyu, menurutmu bagaimana seharusnya ada reaksi? Meskipun orang-orang itu takut dengan akademi bergengsi dan tidak berani membuka tangan mereka, kamu juga harus berhati-hati. Begitu kamu menemukan orang seperti itu, bunuh saja mereka. Itu sesuatu. Orang-orang di Akademi Primordial berani melakukannya, sangat gegabah. Namun, Akademi Primordial kami mendukungmu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Benarkah? Murong Yu mencibir dalam hatinya. Dia tidak percaya pada Siang Xingyu. Hanya saja apa yang dia dapatkan adalah artefak suci, dan itu normal untuk ditempatkan di sana. Ngomong-ngomong, apakah ada Midlands guntur dan petir di Akademi Hong Huang? Siang Xingyu sedikit mengernyit, tidak ada tanah padat guntur dan petir di Akademi Hong Huang, tetapi Akademi Tian Huang memilikinya. Di alam dewa, ada banyak tanah padat seperti itu. Beberapa tanah padat yang telah ditemukan dikendalikan oleh kekuatan besar dari 4 perguruan tinggi atau 4 benua dan menjadi milik pribadi mereka. Akademi Tian Huang mengendalikan area padat guntur dan kilat. Tanah padat guntur dan kilat, ada kekuatan petir yang dahsyat di mana-mana, dan orang biasa tidak bisa masuk sama sekali.
Hanya beberapa ahli di Akademi Tianhuang yang mengolah ketuanan guntur dan kilat yang berani masuk jauh ke dalam untuk menempa daging mereka. Namun, di dunia, berapa banyak orang seperti Murong Yu yang secara langsung menyerap guntur dan kilat untuk meningkatkan kekuatan mereka? Murong Yu sedikit mengernyit, meskipun Akademi Tianhuang adalah salah satu dari 4 perguruan tinggi manusia. Tetapi apakah mereka akan membiarkan Murong Yu masuk? Jelas ini tidak mungkin. Misalnya, tidak mungkin bagi orang-orang dari Akademi Primordial untuk membiarkan orang-orang dari akademi lain memasuki tanah gravitasi yang padat. Hanya Akademi Tianhuang yang memiliki tanah padat yang serupa. Murong Yu bertanya dengan alis sedikit mengernyit menatap Xiang Xingyu. Mengangguk sedikit ke Xingyu, Murong Yu merasakan sakitnya telur itu. Jika ada kekuatan petir, bagaimana dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan Dewa Petir? Apakah hanya dengan kekuatan kesengsaraan surgawi itu? Setiap kali setelah Murong Yu menerobos alam, dia masih akan dihancurkan oleh surga. Namun, dengan kekuatan tubuh fisiknya saat ini, kesengsaraan itu bahkan tidak memiliki efek untuk menempa tubuh fisiknya, dan mereka hanya dapat sedikit meningkatkan kekuatan Dewa Petir. Aku akan membahasnya, mungkin beberapa harga dapat ditukar dengan kualifikasimu untuk memasuki area rahasia. Xiang Xingyu mengerang sejenak, dan kemudian menghilang di tempat dalam sekejap. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan dia masih duduk di tempat tanpa pergi. Setelah setengah hari, Xiang Xingyu kembali, wajahnya sangat cerah dan polos, dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Akademi Tianhuang setuju untuk membiarkanmu memasuki tanah rahasia petir dan petir selama 10.000 tahun, dan sebagai gantinya, tanah rahasia gravitasi kita juga terbuka untuk mereka, memungkinkan seorang siswa Akademi Tianhuang untuk masuk. Murong Yu mengerutkan kening lagi, Akademi Tianhuang baru saja setuju. Sangat mudah. Jika itu adalah Murong Yu dan Akademi Primordial, dia pasti tidak akan setuju dengan pasti. Bagaimanapun, Murong Yu adalah mahasiswa baru pertama di Akademi Primordial, dan dia menginjak seluruh mahasiswa baru Akademi Primordial dengan satu orang, sehingga Akademi Tianhuang memberikan gelar teratas dari 4 perguruan tinggi kepada Akademi Primordial. Ini bukan hanya tentang peringkat, tetapi juga banyak sumber daya. Terlebih lagi, mengapa Murong Yu memasuki tanah rahasia petir dan petir ketika dia merebut artefak suci? Jelas, itu untuk meningkatkan keadaan. Akankah orang-orang Akademi Tianhuang membuat Murong Yu dengan cepat meningkatkan kekuatannya? Setidaknya, Murong Yu tidak akan setuju begitu saja. Bahkan jika dia berjanji, dia akan memeras sejumlah uang dari Akademi Primordial. Jadi, pihak lain setuju begitu saja. Oleh karena itu, Akademi Tianhuang mungkin mengandung niat jahat. Sangat mungkin merugikan Anda, jadi Anda harus memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Namun, saya pribadi dan Akademi Honghuang menyarankan agar Anda tidak pergi. Mata Xiang Xingyu berkilat setelah sedikit kesungguhan, dia berkata perlahan. Murong Yu tertawa, di ranah ras monster, menghadapi hampir semua orang bijak semu dari ras monster, mereka tidak dapat membantu saya, apalagi benua Tianhuang. Jika benua Tianhuang benar-benar tidak tahu baik atau buruk, saya tidak keberatan membiarkannya menghilang di sungai panjang sejarah. Saat berbicara, Murong Yu penuh dengan aura pembunuh, dan niat membunuhnya terciprat. Namun, dia mengejutkan Xiang Xingyu di sebelahnya. Dengan kekuatan Murong Yu, jika dia benar-benar bisa tumbuh dewasa, tidak akan mudah untuk menghancurkan Akademi Tianhuang. Segera setelah itu, Murong Yu dan Xiang Xingyu dan yang lainnya berangkat. Selain Xiang Xingyu, sebenarnya ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat kuasa Sage yang berjalan bersama. Dapat dibayangkan bahwa Akademi Honghuang sangat mementingkan Murong Yu. Namun, untuk 2 kuasa Sage ini, Murong Yu bahkan tidak bisa benar-benar memahami wajah mereka, dan dia tidak mengatakan apapun di sepanjang jalan. Yang paling membuat Murong Yu terdiam adalah Xiang Xingyu tidak memperkenalkan identitas kedua orang itu, membuat Murong Yu bingung. Di benua Star Desolate dan kota Star Desolate, susunan teleportasi berkilauan, dan sebaris 4 sosok bergegas keluar dari susunan teleportasi, kaki mereka di tanah bergemuruh. Pada saat keempat sosok ini muncul, beberapa tangan besar dengan keras merobek cakrawala, dan mereka turun dari atas 9 langit. Aura itu membumbung tinggi ke langit,
aura itu ganas, dan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi pecah, dan keempat orang itu ditangkap. 5 tangan besar, semuanya adalah eksistensi tingkat kuasa Sage. Pada saat ini, wajah Murong Yu sedikit berubah. Karena dia merasa bahwa kelima pembangkit tenaga listrik tingkat kuasa Sage ini datang untuknya. Tangkap artefak suci dan bunuh Murong Yu. Kedua kuasa Sage dari Akademi Primordial mendengus dingin, dan tangan besar mereka terulur, berubah menjadi gunung suci seukuran gunung suci, menghadap tangan besar yang difoto tanpa sadar di atas langit. Gemuruh, 5 orang menghakimi 2 orang. Tangan besar dari 2 orang bijak semu dari Akademi Hong Huang langsung hancur berkeping-keping. Namun, tangan besar yang mencuat dari langit hanya berhenti sebentar, lalu terus mengambil gambar. Pada saat ini, seluruh kota Star Desolate diselimuti dan tenggelam oleh aura teror. Merasakan aura mengerikan yang menghancurkan dunia ini, seluruh kota Star Desolate ketakutan dan lumpuh. Tikus pemberani, yang berani mencegat dan membunuh orang-orang Akademi Primordial, benar-benar mencari kematian mereka sendiri. Sebuah suara keras tiba-tiba menyebar dari kejauhan, dan kemudian Murong Yu melihat salah satu orang bijak semu di Akademi Primordial naik ke langit. Menghadapi tangan besar itu, tangan itu patah dengan cepat di langit. Murong Yudun terkejut. Mereka berdua bukanlah saingan ketika mereka bergabung. Sekarang mereka bergegas ke jalan sendirian, bukankah ini mencari jalan buntu? Auzu.com. Murong Yu bingung, dan menatap Xiang Xingyu dengan ekspresi datar di sisinya. Xiang Xingyu tersenyum tipis, dan berkata, jaga baik-baik. Melihat ekspresi Xiang Xingyu yang polos dan percaya diri, Murong Yu berhenti bicara, tetapi menatap ke langit. Tiba. Tanda hubung. Tiba, cahaya merah darah meledak dari kuasa Sage dari Akademi Primordial yang terbang ke langit. Setelah suara keras, bau darah yang kuat naik ke langit. Berpusat pada kuasa Sage dari Akademi Primordial, itu menyapu ke segala arah. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah memasuki genangan darah, dan bau darah yang mengerikan menyesakkan hidungnya, membuatnya merasa tidak nyaman dan ingin muntah. Secara khusus, aura berdarah ini penuh dengan paksaan dan kekuatan yang hebat, ingin membunuhnya. Jagal tangan darah. Pada saat ini, teriakan seru datang dari langit. Jagal tangan darah jelas merupakan kuasa Sage dari Akademi Primordial. Murong Yu, si tukang daging tangan darah, memiliki sekilas keraguan dalam benaknya, dia telah melihat Kaisar Iblis tangan darah sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat Kaisar Iblis tangan darah, itu hanya Kaisar Surgawi, dan penjagal tangan darah jauh lebih kuat darinya. Penjagal tangan darah mendengus dingin, dengan tangan besarnya mencuat, membanjiri langit, seolah-olah bahkan setengah dari langit tertutup. Kemudian dia menangkapnya dengan keras. Dengan Swiss, 5 tangan besar yang dibombardir dari atas langit benar-benar dicengkeram langsung olehnya. Kemudian, tangan besar penjagal tangan darah meremas dengan keras. Dengan bang yang keras, 5 tangan besar itu hancur berkeping-keping. Setelah meremas kelima tangan besar ini dalam satu gerakan, penjagal tangan darah melangkah maju dan menghilang di tempat. Boom! Ketika dia muncul lagi, dia sudah sampai di cakrawala yang jauh. Setelah suara keras, langit hancur, dan sesosok tubuh benar-benar ditembak keluar dari kehampaan oleh tukang daging tangan berdarah, menyemburkan darah dan terbang mundur. Salah satu dari 5 orang bijak semu yang baru saja menembak. Pada saat ini, orang bijak semu itu menatap tukang daging tangan berdarah dengan ngeri, sosoknya berkedip dan dia akan melarikan diri. Namun, tukang daging tangan berdarah mendengus dingin, melangkah maju, dan sudah datang ke sisinya. Tangan besar itu melesat keluar dengan cepat, dan sebelum orang itu melarikan diri, dia meraih lawan dengan satu tangan. Tukang daging tangan berdarah. Kau tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, ras monster akan menyerang, dan ras manusia akan membakar banyak kekuatan. Zun Seng memohon belas kasihan dengan ngeri. 10 sampah sepertimu tidak dapat dibandingkan dengan satu tanganku. Jika kau berani mencegat dan membunuh orang-orang dari Akademi Primordial, kau bosan dengan kehidupan. Tukang daging tangan berdarah itu mencibir dan meraihnya dengan tangan besar. Dengan suara, bang, orang bijak semu ini bahkan tidak mengeluarkan suara memohon belas kasihan, dan seluruh orang itu hancur, dan jiwanya tidak bisa mati lagi. Dan kalian semua akan mati.
Suara dingin si tukang daging tangan berdarah dengan niat membunuh yang luar biasa menyebar dari jauh. Kemudian aku melihatnya berdiri di tempat, melancarkan 4 pukulan ke arah yang berbeda. Boom, 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 boom. Langit di kejauhan tiba-tiba meledak, dan keempat sosok yang menyemprotkan darah itu tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Sangat malu. Namun, meski begitu, mereka tidak berhenti, dan bergegas menuju kenyamanan yang jauh dengan kecepatan tercepat. Tidak seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri. Si tukang daging tangan berdarah berkata dengan ringan, melangkah maju dalam 1 langkah, melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya, dan muncul di belakang seorang bijak semu, dan kemudian tinju ajaib itu tak terkalahkan, dan dia menghantam dengan pukulan. Boom! Si bijak semu itu langsung terbunuh. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Harus dikatakan bahwa dia bahkan tidak punya pikiran untuk melawan. Siapakah si tukang daging tangan berdarah? Ada kekuatan yang begitu mengerikan. Mu Rongyu terkejut. Bagaimanapun, mereka berdua juga adalah orang bijak semu, bahkan orang bijak semu yang paling sampah, tetapi mereka juga berada di level orang bijak semu, dan mereka sangat kuat. Tetapi di hadapan tukang daging tangan darah, mereka begitu rentan. Bukannya orang bijak semu ini terlalu lemah, tetapi kekuatan tukang daging tangan darah terlalu kuat. Kekuatan tukang daging tangan darah sangat dekat dengan orang suci. Jika tidak, orang bijak semu tidak akan pernah terbunuh seperti ayam. Mata Mu Rongyu sedikit menyipit, tetapi dalam hatinya dia merasa bahwa tukang daging tangan darah seharusnya telah mencapai tingkat ke-10 orang bijak semu. Sementara Mu Rongyu merenung dalam hatinya, Bloodhand Butcher menembak lagi, dan 3 kuasa sage lainnya sudah dipenggal dalam sekejap. Belum lagi Bloodhand Butcher terluka, beberapa orang itu bahkan tidak melawan. Mereka benar-benar ketakutan oleh Bloodhand Butcher, dan mereka benar-benar dibantai olehnya. Keganasan yang tak tertandingi, mengguncang bumi, mengejutkan banyak orang yang kuat. Ini adalah Bloodhand Butcher. Jagal tangan darah. Jagal tangan darah menembak dan membunuh 4 pembangkit tenaga alam kuasi sakral dalam beberapa tarikan napas, dan langsung mengejutkan seluruh benua bintang desolate. Berita itu bahkan menyebar dengan cepat ke seluruh 4 benua. Tiba-tiba, kisah kemunculan kembali jagal tangan darah juga menyebar, mengejutkan banyak orang. Terutama setelah menyaksikan adegan mengejutkan jagal tangan darah yang membunuh 4 orang suci semu, banyak orang bahkan lebih takut pada jagal tangan darah. Setelah membunuh 4 orang suci semu, aura di tubuh jagal tangan darah menyatu dan kembali ke penampilan aslinya yang biasa. Tapi siapa yang berani memperlakukannya sebagai orang biasa? Pada saat ini, jagal tangan darah berdiri di langit, matanya perlahan menyapu ke segala arah. Tatapan tajam itu, seperti artefak suci, membelah langit. Banyak orang kuat yang bersembunyi dalam kegelapan tidak bisa menahan gemetar, dan ekspresi ketakutan muncul di tangan mereka. Sialan, Akademi Primordial mengirim seorang tukang daging Bloodhand untuk mengawal Mu Rongyu. Itu menunjukkan betapa Akademi Primordial sangat mementingkan Mu Rongyu. Untungnya, aku tidak mengambil tindakan apapun sekarang, kalau tidak akulah yang akan mati. Seorang kuasa sage yang bersembunyi di kegelapan diam-diam menghapus keringat dingin di dahinya berkata dengan rasa takut yang masih ada. Jika dia baru saja menembak, dia pasti akan mengikuti jejak keempat kuasa sage dan dibunuh oleh tukang daging Bloodhand. Pembunuhan keempat orang ini hanyalah sebuah peringatan. Jika ini terjadi lagi, Akademi Primordial pasti akan mengejarnya sampai akhir, dan bahkan 9 klan. Suara dingin dari Bloodhand Butcher menyebar dari jauh, mengejutkan dunia. Mereka yang dikejutkan oleh roh-roh jahat itu pucat dan ketakutan. Tautan ke-9 ras. Akademi Hong Huang pasti memiliki kemampuan ini. Terlepas dari kenyataan bahwa keempat kuasa sage yang baru saja menembak telah mengubah wajah mereka, Akademi Primordial pasti dapat mengetahui identitas mereka dengan cepat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, jagal tangan darah perlahan berjalan turun, seolah-olah dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya. Namun, semua orang di sekitarnya menatap jagal tangan darah dengan mata ngeri, dan bahkan mundur jauh tanpa terlihat. Sebaliknya, Mu Rongyu menatap jagal tangan darah dengan mata ingin tahu, melihat ke atas dan ke bawah, kemudian bahkan mereka yang melihat Xingyu merasa bahwa rona merah itu sangat kasar untuk melihat orang. Terlebih lagi, orang itu masih merupakan tokoh besar di Akademi Primordial,
pembangkit tenaga listrik teratas di Kuasosage. Nak, apakah kamu sudah cukup melihat? Saat Murong Yu terus menatap jagal tangan darah tiba-tiba mengatakan sesuatu, hampir mengejutkan Murong Yu. Senior, orang macam apa kamu? Kata Murong Yu segera. Orang biasa, si jagal tangan darah berkata dengan enteng, lalu melanjutkan, baiklah, teleportasi dulu kembali ke benua surgawi yang sunyi. Kuharap ini tidak akan terjadi lagi, kalau tidak. Karena dia tidak bisa melihat wajah si jagal tangan darah, dia tidak melihat ekspresinya. Namun, Murong Yu merasakan niat membunuh yang kuat dari si jagal tangan darah. Seketika, mereka memasuki formasi teleportasi dan berteleportasi ke benua Tianhuang. Awalnya, benua bintang sunyi adalah batu loncatan dari 4 benua, dan kalian harus melewati sini jika ingin pergi ke benua lain. Kalau tidak, hanya bisa menggunakan lubang cacing luar angkasa. Namun, lubang cacing adalah semacam rahasia berkekuatan tinggi, yang tidak akan pernah terungkap dalam keadaan normal. Setelah Murong Yu dan yang lainnya pergi, bakat-bakat kota bintang sunyi perlahan bereaksi. Pada saat ini, seseorang bertanya dengan bingung, siapakah si jagal tangan darah itu? Bloodhand Bacer awalnya adalah pembunuh dari benua lain. Dia brutal dan mudah dibunuh. Dia kuat dan membunuh banyak orang. Karena itu, dia disebut Bloodhand Bacer. Namun karena itu, dia memiliki banyak musuh, hampir di seluruh dunia. Musuh. Petik 2. Bukankah dia seorang pembunuh? Bagaimana identitasnya bisa terungkap? Seseorang bertanya dengan bingung. Jika dia tidak mengungkapkan identitasnya, saya khawatir dia masih seorang pembunuh saat ini. Justru karena dia mengungkapkan identitasnya, dia diburu oleh banyak orang. Pada suatu kesempatan, Bloodhand Bacer diburu selama 100 juta tahun, dan dia diselamatkan oleh seorang pria besar dari Akademi Primordial saat dia sekarat. Kemudian dia menjadi murid Akademi Primordial. Petik 2. Namun, meskipun dia adalah murid Akademi Primordial, dia tetap haus darah. Namun, itu hanya ditujukan kepada mereka yang tidak patuh terhadap Akademi Primordial. Sejak Bloodhand Bacer menjadi murid Akademi Primordial, dia membunuh banyak orang yang tidak disukai Akademi Primordial. Baru setelah ia menjadi semi-santo, ia perlahan menghilang dari pandangan orang-orang. Namun, generasi tua yang kuat semuanya tahu tentang tukang daging tangan berdarah. Menurut legenda, ia sekarang sangat dekat dengan alam santo, dan hampir mengalahkan tangan tak terkalahkan di antara para dewa. Dan karena ia tidak pernah pergi hidup-hidup ketika ia menembak, banyak orang tidak ingin bertemu dengannya. Sekarang orang ini telah kembali dari sungai dan danau, ia sebenarnya mengawal Murong Yu itu. Akademi Honghuang benar-benar menjaga Murong Yu itu. Bakat Murong Yu lebih baik, hanya lebih beruntung. Tidak ada yang luar biasa. Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Auzu.com, jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga memiliki kualifikasi seperti Murong Yu, dan kamu juga memiliki keberuntungan itu. Si jagal tangan darah mungkin akan melindungimu sendiri. Jika kamu tidak memiliki kualifikasi, berikan aku latihan yang jujur. Seorang tetua menamparkan pria yang cemburu pada Murong Yu dan berkata dengan ringan. Kaisar Iblis Tangan Darah, apakah orang yang begitu takut sehingga bahkan orang-orang suci semu pun melarikan diri, apakah itu hanya cara orang itu berkata? Akademi Tianhuang mirip dengan Akademi Honghuang. Ketika Murong Yu memasuki Akademi Tianhuang, dia menarik banyak perhatian. Ada penghinaan, kebencian, keserakahan, dan kedamaian di mata ini. Ada semua jenis mata. Bagi orang-orang ini, Murong Yu langsung mengabaikannya. Bagaimanapun, dia tidak datang untuk berteman dengan orang-orang ini. Dia datang ke sini untuk berlatih. Senior tangan darah ada di sini. Saya minta maaf karena tidak menyambut. Dekan kami telah menunggu lama, silakan ikut dengan saya. Begitu Murong Yu dan rombongannya memasuki Akademi Tianhuang, seorang ahli tingkat semi suci dari Akademi Tianhuang menyambutnya dengan senyuman di wajahnya, sangat antusias. Tentu saja, Murong Yu tahu bahwa orang ini tidak datang untuk menyambutnya. Jika dia datang sendiri, Akademi Tianhuang mungkin akan mengirim seorang siswa untuk menyambut acara tersebut. Selain itu, diperkirakan akan ada seseorang yang terus bermunculan untuk menantangnya di sepanjang jalan. Dugaan Murong Yu benar, Akademi Tianhuang awalnya merencanakannya seperti ini.
Meskipun itu adalah pertukaran, Murong Yu membuat mereka didiskreditkan dan kehilangan banyak sumber daya. Anehnya, mereka bisa memberinya wajah yang baik. Namun, ketika Kaisar Iblis Tangan Darah membunuh 4 orang bijak semu sekaligus di kota Star Desolate, tokoh-tokoh besar di Akademi Tianhuang segera tidak tenang. Awalnya, seorang bijak semu dikirim untuk menunggu di gerbang akademi untuk menyambut tukang daging tangan darah. Siapa yang tidak tahu bahwa tukang daging tangan darah memiliki temperamen yang buruk? Jika dia memprovokasi dia, Akademi Tianhuang akan dibuat ribut olehnya. Begitu seorang ahli tingkat itu menjadi gila, Akademi Tianhuang sama sekali tidak dapat menahan amarahnya. Oleh karena itu, Dekan Akademi Tianhuang secara pribadi telah maju ke depan. Namun, dia tidak keluar untuk menyambutnya. Meskipun tukang daging tangan berdarah itu kuat, dia bukanlah dekan Akademi Primordial, dan dekan Akademi Tianhuang terlalu agung untuk menemuinya. Orang-orang akan mengatakan bahwa Akademi Tianhuang takut pada tukang daging tangan berdarah. Tidak, biarkan Murong Yu langsung memasuki ladang rahasia untuk berkultivasi. Waktu sangat berharga, tukang daging tangan berdarah berkata dengan ringan. Orang bijak semu dari Akademi Tianhuang merasa malu, dia tidak memiliki hak ini. Biarkan dia langsung pergi keluar susunan teleportasi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Kuaso Sage. Kuaso Sage segera berkata, kalau begitu, kalian berempat akan ikut denganku. Kuaso Sage dari Tianhuang Colege berbalik dan melirik ringan ke arah Murong Yu saat dia berbalik. Murong Yu sedikit mengernyit. Mata yang lain sepertinya melewatinya secara tidak sengaja. Cukup polos, sepertinya tidak ada yang aneh. Tapi Murong Yu peka terhadap mata pihak lain. Apakah Tianhuang Academy benar-benar berani melakukan sesuatu dalam guntur dan kilat? Jika demikian, Tianhuang Academy tidak perlu terus ada. Mata Murong Yu berkedip, dan dia berjalan maju. Di mata iri dan cemburu dari Tianhuang Academy yang tak terhitung jumlahnya, Murong Yu dan kelompoknya memasuki kedalaman Tianhuang Academy dan datang ke halaman yang penuh dengan formasi teleportasi. Ketika keempat Murong Yu datang ke sini, Dekan Akademi Hong Huang dan tokoh-tokoh besar lainnya sedang menunggu di sini. Bertemu dengan tukang daging tangan darah. Bagaimana dengan Murong Yu? Mereka diabaikan begitu saja. Meskipun Murong Yu kuat, dia tidak selevel dengan mereka. Baik kekuatan maupun status mereka jauh lebih rendah dari mereka. Si jagal tangan berdarah tidak mengatakan sepatah kata pun, terutama orang bijak semu lainnya dari Akademi Primordial. Hanya Siang Xingyu yang menyapa mereka sendirian, dan bersikap sopan kepada mereka. Dan Murong Yu, yang berdiri di samping, tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia sering merasa matanya meliriknya secara tidak sengaja. Murong Yu mencibir dalam hatinya. 4 orang, aku harus menjelaskannya terlebih dahulu. Rahasia guntur dan kilat itu ganas dan tidak normal, bahkan jika orang bijak semu masuk, ada kemungkinan kematian. Oleh karena itu, jika Murong Yu memiliki sesuatu yang tidak terduga dalam rahasia itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku harap Akademi Hong Huang tidak mempermalukan benua karena hal semacam itu. Murong Yu semakin mencibir dalam hatinya, orang-orang ini siap untuk mengambil risiko dalam guntur dan kilat. Putuskan hubungan terlebih dahulu. Bahkan jika mereka membunuh Murong Yu, mereka masih bisa menghindarinya. Jika itu kecelakaan, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Tetapi jika itu bukan kecelakaan, hei, suara tukang daging berdarah itu keluar, sangat datar, tetapi mengejutkan jiwa semua orang yang hadir. Jika ada kecelakaan, semua harta di tubuh Murong Yu akan tetap menjadi milik Akademi Primordial kita. Adapun harta apa yang dimilikinya, kita telah menghitungnya secara rinci sebelum datang ke sini. Kita harus merepotkan semua orang di Akademi Tianhuang saat itu. Siang Xingyu juga berkata dengan ringan. Bahkan jika Murong Yu meninggal, hartanya, akademi berharga, akan diambil kembali. Dengan kata lain, bahkan jika Akademi Tianhuang membunuh Murong Yu, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali mereka ingin berperang dengan Akademi Hong Huang. Cahaya susunan teleportasi berkedip-kedip, dan sosok Murong Yu menghilang ke Akademi Tianhuang dan berteleportasi ke tanah padat petir dan petir. Setelah Murong Yu pergi, tukang daging tangan berdarah dan Siang Xingyu semuanya duduk di halaman. Jelas, mereka takut seseorang akan masuk dan membuat masalah dan membunuh Murong Yu.
Dalam hal ini, orang-orang di Akademi Tianhuang tentu saja sangat kesal. Tukang daging tangan berdarah dan yang lainnya melakukan ini, yang jelas tidak dipercayai oleh Akademi Tianhuang. Namun, orang-orang di Akademi Tianhuang menyerah setelah beberapa patah kata persuasi di permukaan dan membiarkan mereka tinggal di sini. Kalian harus memantau Midlands petir dan petir. Mengapa tidak memantau seluruh prosesnya? Xiang Xingyu berkata tiba-tiba. Akademi Tianhuang kami sangat menghormati privasi siswa. Semua rahasia tidak dipantau. Oleh karena itu, kami tidak dapat melihat apapun dalam rahasia tersebut. Seorang tokoh besar di Akademi Tianhuang berkata dengan suara yang dalam. Xiang Xingyu dan yang lainnya mencibir dalam hati mereka. Hantu akan mempercayai kata-kata mereka, tetapi karena mereka mengatakannya, Xiang Xingyu dan yang lainnya tentu saja tidak akan melanjutkan. Guntur dan kilat yang padat, semuanya padat adalah semua jenis kekuatan petir. Guntur dan kilat menyambar dari kehampaan. Melihat masa lalu dari jauh, ini hanyalah dunia guntur dan kilat. Setiap inci ruang dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Murong Yu melangkah keluar dari kehampaan dan merasa seolah-olah dia telah memasuki kolam guntur. Kekuatan guntur yang padat menghantam tubuh Murong Yu dengan keras, yang tersengat listrik dari segala arah. Pakaian di tubuhnya langsung berubah menjadi bubuk oleh guntur dan kilat. Begitu hatinya bergerak, Murong Yu menggunakan kekuatan ilahinya untuk memadatkan sepotong pakaian dan mengenakannya di tubuhnya. Pada saat yang sama, Dewa Guntur juga bekerja, dan kekuatan yang memasuki tubuhnya mulai diserap oleh Dewa Guntur, dan kemudian disempurnakan menjadi kekuatan petir murni, meningkatkan kekuatan Murong Yu. Kekuatan guntur dan kilat terlalu lemah untuk mencapai tujuan meningkatkan kekuatan di sini. Hanya ada 10.000 tahun, hanya untuk memasuki kedalaman. Murong Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa kekuatan guntur dan kilat sangat lemah. Jelas, alasan mengapa tempat ini ditetapkan sebagai titik transfer adalah karena tempat ini relatif aman. Karena tidak semua orang yang memasuki Thunder Midlands memiliki kekuatan yang kuat. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu naik ke udara dan melesat menuju kedalaman. Saat Murong Yu memasuki tanah padat Thunder and Lightning, beberapa sosok yang tersembunyi tidak jauh dari pintu masuk mengintai dan menatap Murong Yu secara diam-diam. Bajingan kecil ini telah masuk, apakah kau ingin membunuhnya secara langsung? Seseorang berkata dalam komunikasi roh. Di puncak Tianjun, ku dengar dia punya kemampuan melompati dan membunuh orang, jadi dia bisa dengan mudah membunuh Raja Surgawi. Orang lain berkata dengan suara yang dalam. Kita semua berada di ranah Kaisar, tidak bisakah kita tetap membunuhnya? Hei, selain itu, ada lebih banyak dari kita di tanah yang padat guntur dan kilat, dan tidak ada Tianzun yang kuat. Anak ini sudah mati. Bajingan kecil ini punya banyak senjata ajaib. Selama dia dibantai, artefak suci itu secara alami akan menjadi milik Akademi. Tetapi harta lainnya dimiliki oleh orang yang membunuhnya. Kita harus melakukannya terlebih dahulu, kalau tidak kita akan diambil oleh orang lain. Jika kamu membunuhnya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, beberapa orang itu bergabung untuk sementara waktu, dan kemudian mereka melayang ke udara dan mengejar mereka menuju Murong Yu. Pada saat yang sama, lebih banyak orang juga menemukan Murong Yu dan membunuh mereka satu persatu. Murong Yu berhenti di kehampaan, sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa masuk ke sini pasti akan diganggu oleh para siswa Akademi Tianhuang, tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang akan membunuhnya pada saat yang sama, sangat haus darah, ini untuk membunuhnya. Orang-orang ini terlalu cemas. Murong Yu melirik orang-orang ini dengan ringan dan mencibir dalam hatinya. Orang-orang ini tidak hanya tidak sabar, tetapi juga lemah. Beberapa berada di alam Raja Surgawi, dan bahkan orang-orang di alam Raja Surgawi. Keilahian kekacauan milik Murong Yu telah mencapai puncak Raja Surgawi. Kekuatannya sangat kuat, dan dia dapat membunuh orang-orang di alam yang sama dengan satu pukulan. Dan begitu kedua dari tiga keilahian itu meletus, mereka dapat dengan mudah meledakkan dan membunuh Kaisar Surga Umum. Jika kekuatan, pengejaran jiwa, dirangsang lagi, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh Dewa Primordial. Tetapi di antara orang-orang ini, tidak ada keberadaan tingkat Dewa Primordial. Orang-orang ini semua mencari kematian. Murong Yu mencibir pertikaian internal Tibet, dan niat membunuh melewati kedalaman matanya.
Namun, dia tidak membunuh dengan kejam. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan kekuatannya, bukan untuk membunuh. Jika Anda ingin membunuh seseorang, setidaknya Anda harus menunggu sampai kekuatan Anda meningkat, jika tidak, itu bukan perjalanan yang sia-sia. Selain itu, Murong Yugan yakin bahwa orang-orang di Akademi Tianhuang pasti sedang melihatnya, tetapi orang-orang di Akademi Honghuang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sini. Orang-orang ini bergegas, mungkin mereka dihasut oleh Akademi Tianhuang. Orang-orang dari Akademi Primordial. Nah, Anda juga bisa masuk ke sini. Saya ingin berkultivasi di sini dan menyerahkan harta karun tertentu. Jika tidak, Anda bisa pergi dari sini sekarang. Seorang kaisar surgawi berjalan mendekat dan menatap Murong Yu Leng. Leng berkata, itu seharusnya siswa kelas 6 di Akademi Tianhuang. Murong Yu merasa geli, kamu ini apa? Aku bisa masuk ke sini karena aku terkejut dengan persetujuan Akademi Tianhuangmu. Kalau kamu tidak takut mati, ikuti saja aku. Auzu.com. Sebelum kata-kata itu terucap, seluruh tubuh Murong Yu sudah terangkat ke udara, membentangkan sayap malaikat, dan berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Segera, setelah dia pergi, kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, tetapi orang-orang itulah yang mengelilingi mereka untuk pertama kalinya. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah bahwa Murong Yu sudah pergi sebelum kekuatan mereka meledak. Pada akhirnya, kekuatan mereka hanya bisa kosong. Kejar! Semua orang marah dan mulai mengejar. Hanya saja kecepatan Murong Yu sangat cepat, meskipun dia langsung melesat ke atas, tetapi dari mana orang-orang di belakang mendapatkan kecepatannya? Sial, alam bajingan ini tidak tinggi, mengapa tubuhnya begitu tidak normal? Jumlah petir di sini terlalu mengerikan, aku tidak bisa masuk lebih dalam. Setelah beberapa saat, seseorang berhenti. Kekuatan petir semakin menakutkan, dan beberapa raja surgawi tidak dapat lagi menahan paksaan yang mengerikan ini. Pada akhirnya, hanya orang-orang kuat yang mencapai alam kaisar yang bergegas masuk. Namun, tidak butuh waktu lama untuk melihatnya, tetapi tetap saja hanya bisa berhenti bergerak maju, tidak berani menyeberangi kolam guntur untuk sementara waktu. Sekelompok sampah, mengandalkanmu. Mata Murong Yu melintas melalui niat membunuh Shen Han. Orang-orang ini berani mencegat dan membunuhnya, dan mereka sudah ada dalam daftarnya. Setelah hanya 10.000 tahun, dia akan membunuh dan bahkan menyingkirkan area petir yang padat ini. Bukankah Akademi Tianhuang akan mengambil keputusannya? Lalu biarkan Akademi Tianhuang mencuri ayam dan kehilangan nasi. Mata Su Hao berkedip dengan cahaya dingin, dan sikap serta bentuknya semakin cepat menuju ke kedalaman. Kecepatan dan tubuh fisik bajingan kecil ini sangat kuat. Akademi Tianhuang, di aula tertentu, beberapa orang besar di Akademi Tianhuang menatap Murong Yu di cermin besar di depan aula, dan wajah mereka muram. Dewa primordial, mungkin hanya alam penguasa surgawi yang bisa membunuhnya. Namun, anak ini masuk jauh ke kedalaman guntur dan kilat, dan itu hanya mencari kematian. Para bajingan ini benar-benar mengawasi Murong Yu dalam kegelapan. Murong Yu, kemana kamu pergi? Sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Murong Yu, menghalangi jalannya, dan berkata dengan membunuh. Dewa primordial, sosok Murong Yu berkedip, berubah menjadi aliran cahaya dari satu sisi, dan kemudian bergegas keluar. Dewa primordial di depannya, meskipun alamnya dua alam lebih tinggi darinya, tetapi Murong Yu dapat meledakkannya hingga mati dalam waktu singkat. Hanya saja begitu dia membunuh orang ini, lebih banyak orang akan datang dan membunuhnya. Begitu dia terjerat, di mana masih ada waktu untuk berlatih. Selain itu, begitu banyak orang terbunuh, siapa yang tahu bahwa petinggi Akademi Tianhuang akan menghentikan mereka. Oleh karena itu, dia langsung menghindari dewa primordial ini, dan melesat ke tempat yang lebih dalam. Kali ini, dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, hanya untuk menyingkirkan dewa primordial dalam sekejap. Anak ini licik, bukankah dia benar-benar melakukannya? Seorang pria besar di Akademi Tianhuang berkata dengan nada mengejek. Selama dia berada dalam rahasia guntur dan kilat, dia tidak dapat lepas dari kendali kita. Jika kita ingin dia mati, dia harus mati. Namun, kita harus memastikan bahwa dia membawa artefak suci terlebih dahulu. Jika tidak, kita akan membuang-buang usaha kita. Akademi Tianhuang pria besar lainnya berkata dengan dingin.
Apakah ada artefak suci? Para siswa itu masih perlu mencobanya. Saya harap orang-orang ini tidak mengecewakan kita. Sosok besar lainnya berkata dengan ringan. Setelah kemunculan Dewa Primordial, para ahli dari alam surgawi juga muncul. Namun, Murongyu selalu melarikan diri secara membabi buta. Selain itu, di area tempat Murongyu berada, kekuatan guntur dan kilat menjadi semakin ganas. Bahkan para ahli di alam penguasa surgawi tidak dapat lagi menahan kekuatan guntur dan kilat ini. Bagaimana daging mereka dapat dibandingkan dengan metamorfosis daging Murongyu? Di area-area di mana Tianzun perlu melawan dengan seluruh kekuatannya, kecepatan Murongyu pada dasarnya tidak terpengaruh, dan para Tianzun itu terlempar dengan Swiss. Hal ini membuat ekspresi para Tianzun itu menjadi tegas, dan mereka ingin menamparkan Murongyu sampai mati. Bukankah mereka hanya di sini untuk membunuh Murongyu? Merasakan kekuatan guntur yang semakin ganas, tubuh fisik tingkat artefak indah milik Murongyu terasa sedikit berat, sekarang bahkan para kuasa Sage itu sulit untuk dilawan, kan? Tetapi untuk lebih aman, kamu harus masuk lebih dalam. Melihat Murongyu berjalan lebih dalam, ekspresi para tokoh besar di Akademi Tianhuang semuanya jelek. Di area tersebut, rumus perhitungan kuasa Sage mungkin tidak dapat menahannya. Alam apa yang telah dicapai tubuh fisik bajingan ini? Artefak kelas atas atau artefak kelas atas? Artefak ekstrim. Semua orang merasa tidak percaya dan tidak percaya. Namun, jika itu bukan tubuh fisik tingkat artefak kualitas tertinggi, bagaimana kekuatan Murongyu bisa masuk jauh ke sana? Apakah karena artefak suci? Sosok-sosok besar Akademi Tianhuang mengedipkan mata mereka satu per satu. Tiba-tiba, sosok besar tingkat kuasa Sage tiba-tiba berdiri, dan bergegas keluar dari aula dalam sekejap. Apakah ini akan menembak Murongyu?